Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan yang kita jalani. Dia karuniakan hari yang baru, rahmat yang baru dengan kesehatan, kekuatan yang dilimpahkan atas kita semua. Dan bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam, pada saat kami tidur, pada saat kami istirahat, Engkau tetap berkati kami dengan perlindungan, dengan sukacita dalam hati kami. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Rahmat yang baru dicurahkan atas kami. Ada kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita yang Tuhan sediakan di sepanjang hari ini. Ajar kami untuk dapat menyelesaikan berbagai tugas tanggung jawab, peran yang dipercayakan dengan pertolongan Tuhan, dengan memberikan yang terbaik. Berkati kami semua, Super Messenger. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kami simpan dalam hati dan jadi tuntunan kehidupan kami hari demi hari. Sehingga apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna, itulah yang kami kerjakan, yang kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat ke-12 hingga ke-18. Filipi pasal 2 ayat ke-12 hingga 18. LAI berikan judul di sana, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah peduli untuk berbagi. Peduli untuk berbagi. Satu hari di sebuah coffee shop, sebuah kafe, ada beberapa orang, yaitu seorang ahli ekonomi, ahli tata negara, dan pengamat pendidikan sedang ngopi bareng di sana. Mereka sedang membicarakan situasi yang tengah terjadi di negara, di mana ada banyak PHK yang membuat banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi, sehingga ada kemiskinan yang merebak di mana-mana, dan kejahatan kemudian semakin banyak dikerjakan, dilakukan di tengah himpitan ekonomi. Di tengah mereka sedang berbicara tentang situasi yang ada di tengah negara,
datanglah seorang tunawisma, seorang gelandangan yang nampak sekali bahwa dia sedang kelaparan. Dan mereka datang, pengemis ini, untuk minta makan. Ketika pengemis ini sedang berjalan mendekat kepada mereka, maka sang ahli ekonomi itu mengatakan, tuh lihat, ini akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat, ekonomi global yang menekan, sehingga ada banyak perusahaan-perusahaan itu ditutup, di PHK pekerjanya, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit, daya beli yang turun menyebabkan banyak usaha itu gagal, kemiskinan itu muncul. Dan lihat, ini mungkin salah satu akibat dari situasi ekonomi yang begitu menghimpit. Semua usaha yang dikerjakan tidak mengangkat daya ekonomi dari keluarga demi keluarga. Yang tata negara kemudian berkata, ini harus menjadi satu perhatian bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ada bantuan-bantuan yang harusnya diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak sejahtera, yang jatuh dalam kemiskinan yang hebat, seperti pengemis ini. Pengamat pendidikan pun juga berkata, ini mungkin juga salah satu akibat dari rendahnya tingkat pendidikan yang ada di negara kita, sehingga tidak diberikan satu keterampilan, satu kemampuan di tengah-tengah himpitan yang terjadi. Mereka tetap dapat survive dengan usaha pekerjaan mereka yang didasari oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga orang ini berdebat tentang apa yang harus dikerjakan untuk pengemis yang ada di hadapan mereka ini dapat diangkat ekonominya, dapat terpenuhi kebutuhannya. Ketika tiga orang ini berdebat, salah seorang pengunjung dari coffee shop itu kemudian membawa makanan dan minuman mendekat kepada sang pengemis itu dan memberikan makanan minuman itu kepada pengemis yang datang ke coffee shop itu. Pengemis itu menerima dan kemudian melangkah beberapa langkah, kemudian dia duduk di sana di jalan itu dan makan dengan sangat lahap karena kelaparan yang dia derita. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, ada banyak orang buat kita mengerti, tahu apa yang sedang dihadapi, peduli mungkin dengan apa yang sedang dialami banyak orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti tiga tokoh tadi, tahu apa yang dialami pengemis ini, karena apa dan tindakan apa yang baik dilakukan. Namun semua itu tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Sebaliknya, seorang awam yang kebetulan sedang ngopi di sana melihat ada seorang pengemis yang tampak sangat kelaparan, kemudian membawa makanan minuman miliknya diberikan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus berikan nasihat kepada jemaat di sana. Dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Diajarkan untuk tidak usah banyak bersungut-sungut, berbantah-bantahan tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah negara kita, tapi lakukanlah, kerjakanlah keselamatanmu. Kau peduli untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kehidupanmu. Tindakan yang sederhana dapat kita kerjakan, kita lakukan. Kita tidak bersungut-sungut tentang apa yang dikerjakan, dilakukan, diputuskan oleh pemerintahan yang ada. Kita tidak berbantah-bantahan tentang bagaimana mencari cara yang terbaik untuk mengangkat mereka yang miskin, memberi kebutuhan mereka yang lemah. Namun ada tindakan nyata yang kemudian dapat kita kerjakan, kita lakukan.
Kita dapat mengunjungi panti-panti asuhan untuk berikan pertolongan, kebutuhan mereka dapat dicukupi. Kita dapat mengunjungi mereka yang sakit, para yatim dan anak-anak yatim piatu, para janda yang miskin. Kita dapat memberikan upah yang adil bagi para pekerja-pekerja kita. Kita dapat memberikan bantuan makanan, minuman bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, yang harus bekerja sedemikian rupa hanya untuk dapat makan. Tindakan yang sederhana yang menunjukkan bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah ini mau hidup berbagi kepada mereka. Kepedulian itu dinyatakan dalam tindakan nyata untuk berbagi satu dengan yang lain. Sehingga semua perbuatan baik yang kita kerjakan, kita lakukan, dikatakan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, seperti bintang-bintang di langit. Kalau kita melihat bintang di langit yang gelap, namun ada cahaya-cahaya kecil yang kemudian dapat kita lihat kilaunya, cahayanya di tengah kegelapan yang ada. Tindakan yang sederhana yang menyatakan kasih Kristus yang dilayankan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita, seperti nyala bintang di langit yang gelap itu. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita tahu situasi yang sedang dialami negara kita. Ada banyak tekanan-tekanan ekonomi global yang membawa dampak, ada banyak perusahaan harus tutup, PHK harus dialami oleh banyak orang. Sehingga di tengah keterbatasan ini, di tengah himpitan ini, kita terus belajar untuk melihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita berbagi kasih Kristus, kita peduli untuk berbagi. Ada tindakan nyata yang kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ayo kita perhatikan. Mari kita peduli akan kehidupan yang sedang dialami sesama kita, terlebih orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Ketika Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu mendorong kita untuk peduli dan berbagi dengan tindakan nyata kepada mereka yang miskin, yang lemah, yang sakit, yang terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali bahwa di tengah situasi global yang terjadi di dunia, di negara kami, membawa dampak di tengah masyarakat. Ada orang yang terdampak oleh PHK, sehingga usaha pekerjaan yang dilakukan tidak berhasil, membawa kemiskinan, kelemahan, keterbatasan, sakit penyakit. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada negara kami Indonesia. Pakai ya Tuhan gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya untuk peduli dan berbagi di tengah-tengah masyarakat yang miskin, yang terbatas, yang lemah, yang terlantar ini, melalui berbagai perbuatan baik yang dilakukan gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya. Kami melayankan kasih Kristus di tengah negara kami yang sedang mengalami berbagai krisis ini. Kami serahkan ya Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab peran kami di dalam rumah tangga, di kantor, di sekolah, di tempat kami membuka usaha, bahkan komunitas di mana kami ditempatkan, bahkan gereja Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan, segala apa yang kami kerjakan dapat
menyelesaikan tugas tanggung jawab secara paripurna yang terbaik karena pertolongan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Support Messenger di tengah situasi perekonomian yang tidak mudah, bahkan mungkin relasi yang rusak, kebutuhan keluarga yang harus dicukupi, kebutuhan pendidikan anak yang harus dicukupi, usaha pekerjaan yang tidak mudah harus dilakukan, bekerja sedemikian rupa. Sungguh Tuhan yang berbelas kasih, sehingga Tuhan yang mengaruniakan kekuatan, hikmat jalan keluar bagi setiap keluarga Support Messenger. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, dan Tuhan berikan hikmat jalan keluar dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi. Yang berduka Engkau hiburkan, kami yang sakit jamah tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Berkati ya Tuhan untuk lembaga pelayanan Kristen, untuk panti jompo, panti Wreda, panti asuhan anak, bahkan pusat-pusat rehabilitasi bagi mereka yang cacat, mereka yang dalam keterbatasan secara mental, bahkan rumah-rumah singgah. Sungguh Tuhan Engkau yang berbelas kasih melalui pelayanan hamba-hambamu dalam lembaga pelayanan Kristen ini, sungguh dapat mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan satu kesembuhan bagi setiap jiwa yang dilayani. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. Sungguh Tuhan Engkau yang gerakan hati gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen, untuk mendukung berbagai pelayanan Kristen ini, sehingga kebaikan demi kebaikan Kristus boleh dialami. Untuk kami belajar berbagi, peduli kepada mereka yang hidup dalam segala keterbatasan. Berkati gereja-gereja Tuhan, mereka terus dapat membangun jejaring yang baik, yang kuat kepada lembaga-lembaga pelayanan Kristen ini, sehingga di tengah segala pergumulan mereka, keterbatasan mereka, pakai gereja Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan, memelihara, mencukupi kebutuhan hari demi hari. Berkati negara kami di Indonesia, ya Tuhan, terlebih mereka yang duduk dalam aparat keamanan dan hukum, di tengah maraknya berbagai kejahatan yang terjadi di negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan pakai pribadi-pribadi yang berintegritas, yang berdiri dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, sehingga berbagai kasus kejahatan ini dapat diputuskan, dapat dilakukan kebijakan yang tepat, sehingga membawa satu rasa aman di tengah masyarakat. Tuhan berkati, Tuhan yang akan menolong dan akan menghancurkan segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus di dalam negara kami Indonesia ini, untuk merasakan dan mengalami damai sejahtera. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah ke depan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Support Messenger, tetaplah kerjakan keselamatanmu di tengah situasi yang terjadi di lingkungan kita, dalam negara kita. Kita diajar untuk peduli dan berbagi kepada mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang terbatas, mereka yang terlantar, sehingga kasih Kristus itu dapat dialami oleh setiap mereka. Kita hidup seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit malam. Semua perbuatan baik yang kita kerjakan, kita lakukan hanya untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.